Maka sama seperti di ayat yang pertama, jumhur dari 9 qurra berkesendirian, Al-Kisai qari yang satu dibaca dengan Al-Imalah Al-Kubra. Maka sama ayat pertama dengan ayat yang kedua. Kemudian di sini kita beri tambih. Idza qara'a al-Kisai bil waqf bainal ayah al-ula wa tsaniyah, maka dibaca al-awwal bil fathah idza bil wasl. Maknanya al-qari'ah jika disambung ayat pertama dengan ayat yang kedua, maka bagi al-Kisai tidak ada al-Imalah Al-Kubra. Maka ayat yang pertama tergantung pembacaan, jika disambung maka hukumnya seperti jumhur. Kita berikan contoh. Al-qari'atu mal-qari'ih. Maka al-qari'atu di saat disambung dengan ayat yang kedua maka sama seperti jumhur dibaca al-qari'atu. Lalu kapan dijadikan pembeda? Di saat diwaqafkan. Maka di saat waqaf al-jumhur membaca al-qari'ah mal-qari'ah. Maka al-Kisai akan membaca al-qari'ih mal-qari'ih. Inilah tambih kapan terjadi perbedaan antara Al-Kisai dengan jumhur di ayat yang pertama jika diwaqafkan. Adapun jika bersambung ayat pertama sama dengan jumhur. Kemudian kita masuk kepada ilmu tafsir. Maka tafsir dari ayat pertama dan kedua, al-qari'atu mal-qari'atu. Apa makna dari al-qari'ah? Telah terjadi tafsir dari salaf. Yang pertama dari sahabat Ibni Abbas. Dan ini adalah sebaik-baiknya tafsir jika sanadnya sahih. Karena sanadnya langsung dari sahabat. Dan sahabat mengambil tafsir dari Nabi. Maka telah datang dari Ibnu Abbas dikatakan al-qari'ah min asma yaumil qiyamah. Azamahullahu wa hadarahu ibadahu. Bahwa al-qari'ah itu dia adalah dari nama-nama hari kiamat yang Allah mengagungkannya dan memberikan beware caution, tambih, peringatan keras bagi hambanya. Maka ucapan ini baik sekali jika sanadnya sahih. Maka athar ini pertama diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari Abi Saleh, haddatsani Muawiyah an Ali. Muhammad Abdurrahman Jiblana Tufi Al-Mukayyif. Maka sanadnya dhaif dikarenakan Ali ibnu Abi Talhah tidak mendengar tafsir dari Ibnu Abbas seperti disebutkan oleh Duhaim. Dan yang kedua Abu Saleh Katibul Laits yang mana dia juga dhaif karena tidak bisa menjaga kitabnya. Namun telah datang jalan yang lain diriwayatkan oleh Muhammad ibnu Sa'ad di tafsir At-Tabari dari bapaknya dari pamannya. Hadatsani abi an abihi an Ibni Abbas. Berkata Ibnu Abbas, al-qari'atu mal-qari'atu qala hiya sa'ah. Maka al-qari'ah adalah hari kiamat. Maka sama maknanya dengan yang pertama, bahwa al-qari'ah nama dari hari kiamat. Dan di sini sanadnya ma'ruf dengan istilah silsilah al-aufiyin. Dan silsilah al-aufiyin silsilah yang dhaifah juga. Maka dhaif. Yang kedua sanadnya.
Maka dari dua sanad yang dhaif ini wallahu a'lam bisa naik kepada derajat hasan li ghairi, maka makna al-qari'ah adalah hari kiamat. Kemudian telah datang tafsir juga dari tabi'in, seperti datang dari Qatadah dan juga datang dari Waqi' Ibnul Jarrah. Maka dari Qatadah diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari jalan Bishr, dari Yazid, dari Sa'id, dari Qatadah. Maka Bishr di sini Bishr ibnu Mu'ad al-Aqdi, yang mana dia dalam keadaan thiqah. Dan Yazid huwa ibnu Zure, seorang imam. Dan Sa'id dia ibnu Abi Arubah, imam min asbatinas dari Qatadah, Berkata Qatadah, al-qari'atu mal-qari'ah qala hiya sa'ah. Sama seperti tafsir Ibnu Abbas, dan sanadnya di sini sahih bahwa al-qari'ah maknanya hari kiamat. Dan telah datang dari itba'ut tabi'in, telah turun derajatnya. Siapa dia? Dari Waqi', dengan sanad diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari Abu Quraib, haddatsana Waqi', sami'tu annal qari'ah wal waqi'ah wal haqah al-qiyamah. Maka makna dari al-qari'ah dia adalah al-waqi'ah, dan dia adalah al-haqah, dan dia adalah al-qiyamah, sama-sama nama dari hari kiamat. Maka tafsir yang ketiga dari itba'ut tabi'in dia adalah tafsir Waqi', dan Waqi' dia dilakobi dengan At-Tinin, Waqi' Ibnul Jarrah, sang naga, the dragon. Karena dia menghanguskan subuhat ahlil bidah di zamannya dan menghanguskan orang-orang yang ada di sekitarnya dari para ulama, bahwa ilmunya sangat kuat, menghanguskan orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka periwayatan Imam At-Tabari di sini sanadnya sahih. Haddatsana Abu Quraib, haddatsana Waqi'. Maka Abu Quraib dia adalah Muhammad ibnul Ala al-Hamdani, dan Abu Quraib di sini imam di atas derajat thiqah, dan Waqi' Ibnul Jarrah pun imam. Maka sanadnya di sini sahih. Maka selesai dari ayat yang pertama. Kalau sehat alhamdulillah bisa kita lanjutkan. Namun sudah batuk-batuk, maka kita cukupkan kajian kita di sini. Kesimpulan dari pelajaran kita adalah dua ayat, al-qari'atu mal-qari'atu. Maka dari segi i'rab, al-qari'atu mubtada dan mal-qari'ah dari mubtada dan khobar, tersusun keduanya mal-qari'ah menjadi khobar dari mubtada di ayat yang pertama. Kemudian dari segi ilmi at-tajwid, maka qaf di sini adalah harf mufakhamah yang mu'abbad, dan al-qari'ah, mal-qari'ah semuanya dalam keadaan muraqqaqah kecuali al-qari'ah, dan qaf di sini huruf mufakhamah yang mu'abbad, yang mana kebetulan pada ayat ini dalam keadaan paling kuat mufakhamahnya. Maka mufakhamah yang paling kuat pertama harokatnya fathah, qa, ditambah alif mengikuti sebagai mad, maka al-qari'ah paling kuat dari mufakhamah. Seperti at-tariq, seperti ad-dallin. Maka semuanya mufakhamah yang paling kuat karena fathah dan diikuti mad. Adapun dari segi ilmu qiraah, maka dua ayat ini telah terjadi khilaf antara jumhur yang 9 qura dengan riwayat Ad-Duri dan Abul Harith. Yang keduanya meriwayatkan dari Al-Kisai.
Maka Al-Kisai berkesendirian membaca dengan Al-Imalah Al-Kubra, dan ini adalah menjadi usul qiraah Al-Kisai, yang mana usul qiraah Al-Kisai dia membaca ha at-ta'nits dengan Al-Imalah Al-Kubra, sehingga seperti Al-Qari'ah dan juga Al-Haqih, hakada Al-Waqi'ih, hakada fil asl. Walakin ba'da dhalik narji ilal qura. Fa ba'dal kisai minal qura yaqra'una al-waqi'ah. Fa ba'dahum yaqra'un al-waqi'ih. Al-muhim al-usul fi qiraati Al-Kisai, maka ta al-marbutah dinamakan dengan ha at-ta'nits, dibaca dengan dalam keadaan Al-Imalah Al-Kubra. Kemudian tambih tadi kami berikan bahwa pembacaan di ayat yang pertama Al-Qari'ah dibaca menjadi Al-Imalah Al-Kubra dengan catatan bahwa dia diwaqafkan. Adapun jika bersambung maka seperti jumhur. Al-Qari'atu mal-Qari'ih. Maka jumhur pun membaca sama. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Maka Al-Qari'atu yang pertama tidak ada bedanya jika disambung. Maka kapan terjadi perbedaan antara Al-Kisai dengan jumhur? Di saat diwaqafkan di ayat pertama Al-Qari'ah, Al-Qari'ih, barulah beda. Al-Qari'atu mal-Qari'ih. Di saat disambung tidak ada beda dengan jumhur. Dan juga talkhis yang terakhir tentang permasalahan tafsir. Maka Al-Qari'ah mal-Qari'ah, apa makna tafsirnya? Telah datang dari Ibnu Abbas dari dua jalan. Jalan yang pertama dhaif dikarenakan Abu Saleh Katibul Laits dan juga Ali Ibnu Abi Thalhah tidak mendengar dari Ibnu Abbas. Dan sanad yang kedua dari Ibnu Abbas dengan jalan silsilah al-Aufiyin, maka bisa naik dari dua derajat ini kepada Hasan li ghairi. Maka makna dari Al-Qari'ah adalah hari kiamat, dan telah datang dari tabi'in seperti Qatadah dengan sanad yang sahih. Tadi kami sebutkan sanadnya dari Bishr ibnu Mu'ad, dari Yazid ibnu Zurei, dari Sa'id ibnu Abi Arubah, dari Qatadah. Sanaduhu sahih. Dan yang ketiga datang dari Waqi' ibnul Jarrah, dari periwayatan Abu Quraib Muhammad ibnul Ala, wahwa imam an Waqi'. Maka telah datang tiga tafsir, maknanya sama, bahwa Al-Qari'ah nama dari hari kiamat dengan sanad-sanad yang sahih. Maka seperti kalian pelajari di pelajaran akidah Syekh kami Mukbil, di mana beliau menyebutkan bahwa kami tidak menerima dari ilmu akidah dan tafsir dan kisah-kisah terdahulu dari sirah kecuali dengan sanad-sanad yang sahih. Maka pelajaran kita di dalam ilmu tafsir, di dalam ilmu sirah seperti yang terdahulu, dan di dalam ilmu-ilmu akidah dan fikih, kita tidak menerima kecuali sanad-sanad yang sahih. Dan alhamdulillah kita mempelajari yang demikian agar kita meyakini dari tafsir-tafsir yang kita yakini adalah benar karena sanadnya sahih. Adapun kalau tidak, kita kembali kepada sanad, maka bisa jadi kita mentafsirkan tafsir-tafsir dari salaf yang sanadnya dhaif, bahkan yang palsu, iya dan billah. Maka kita cukupkan pelajaran kita di sini. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan.